Tapi yang paling keren menurut gua adalah kiper baru kita, Lamens. Lamens. Kenapa menurut gua keren? Satu, lu bayangin ya. Tapi kalau Bruno sampai next year pindah, yang cocok jadi kapten siapa menurut lu? Ya gua nggak tahu ya gimana. Tapi yang gua perbandingkan cuman gitu doang. Satu, sejelek-jeleknya Amorim belum pernah kalah 3 kali berturut-turut. Ya gue pikir, waduh nanti summer bakal di ini nih, udah boleh nabung nih dari sekarang nih gitu ya. Tapi ini temen gue tiba-tiba dapet info A1 yang, nah ini strategi juga gue bingung nih. Kenapa? Dalot lagi nih. Jadi Dalot si dulu. Dalot, ya, dia bukannya latihan crossing, latihan shooting, latihan passing, dia latihan apa tau gak? Apa? Oke, kembali lagi ke Setan Merah Sampai Mati. Kita bahas MU sampai kita mati. Semoga nanti waktu kita udah tua, kita masih ada channel ini, akun ini. Yoi. Sampai mati. Sampai mati. Tunggu duluan siapa mati, habis itu udah. Boleh. Kayaknya sih lu dulu. Kalau dari umur. Main umur. Kalau dari fit sih kayaknya gue dulu ya. Oke, kita agak cengar-cengir sedikit karena minggu Happy, ini ya. akhirnya kita mendapat 3 poin meskipun dari Sunderland. Ya. Meskipun Sunderland, tapi Sunderland tetap di atas kita secara Betul. klasemen. Gitu ya. Nah, gimana Tin? Katanya lu kagak sempet nonton nih, memang Iya. orang sibuk nih ya. Nonton satu babak doang. Oke, Babak. apa pendapat lu? Pendapat gua pertama pas starting line up keluar lumayan kaget. Mount main duluan daripada Kunya. Dimana dua-duanya harusnya fit ya. Ya, Tapi ternyata gila ya, Mount lumayan nyetel ya. ya. Cuman balik lagi abis 2 gol itu menurut gua workflow-nya malah kayak nggak jelas. Nah, babak kedua gua nggak tahu deh tuh. Ya. Babak kedua juga nggak terlalu banyak gimana-gimana sih. Cuman ini sebenarnya kalau lu lihat Amorim mengganti skemanya. Cie. Oke ya. Kalau lu perhatiin ya, waktu off the ball itu jadi 4-4-2. Di Oke. depan itu Sesko sama Mbumo. Terus di belakangnya 4. Mount turun ya. Mount turun. Jadi 4-4-2. Nah, itu yang menurut gua membuat jadi solid tengahnya. Gitu loh. Jadi kalau dibilang Amorim tidak merubah hanya karena lu ngelihat starting line up 3 back, Ya. 2 gelandang, 2 back. di Tapi pas di gameplaynya itu dia berubah. Plus satu lagi nih yang menurut gue paling berubah. Nggak ada build up dari belakang. Semuanya bola itu ke Sesko. Betul, akhirnya. Iya kan? Akhirnya. Gitu. Nah di Sesko banyak banget pantul-pantulin bola. Aerial ya, aerial duel juga ya. Iya. Tapi Dalo main. Nah itu dia. Detik pertama, detik ke-6 kayaknya. Dia langsung bola kontrolnya ke throw in si anjing satu itu. Gue bilang ini pemain. Habis itu ada hampir kejebolan. Ya, ada. Menit awal tuh, 3 menit awal. Bikin shock lah, shock terapi. Gue bilang tolonglah anjir ini pemain. Kenapa dia mulu gitu. Tapi apart from dia, menurut gue everybody play lah ya. quite okay. Even Luke Shaw aja menurut gue quite okay ya. Betul. Gitu. Tapi yang paling keren menurut gue adalah kiper baru kita, Lamens. Kenapa menurut gue keren? Satu, lu bayangin ya, kiper pick up bola dari atas, dari bola nggak berbahaya, turun jatuh ke bawah, tepuk tangan semua. Bener sih. Artinya itu udah bertahun-tahun kita kagak punya kiper. Ada yang dia tangkep. Udah emang lagi duel dia tangkep, tap semua loh. Iya, dia kan, juga. Gue bilang, seanjing itu tuh Onana ya. Anjir 2 tahun lebih nih kita dealing with Onana sama siapa? Bayindir. Sampai kita dapat kiper yang cuma ngambil bola atas aja kita happy. Gitu. Tapi auranya itu gua ngerasa save-nya itu Lebih tenang ya? Lebih tenang gitu. Dan itu penting banget buat orang kalau mau build up, kalau mau seenggaknya di belakang tenang. Betul. Dan yang paling keren lagi, lu sadar gak goal kicknya dia
kadang kaki kiri, kadang kaki Iya kanan. betul. Iya aneh ya. Aneh kan, nih kayak Greenwood, kayak Dembele nih. Ini pemain kayaknya nggak ada ininya, Prefer stock footnya. footnya. Iya, jadi kaki kiri, kaki kanannya jalan. Awal-awal gue pikir, oh kok dia kadang Ambil bola ke kiri, ini ke ambil kiri. ke Nah, kanan. ini kiri apa kanan? Tapi setelah gue pikir-pikir, oke harus dilihat pas goal kick. Pas goal kick kadang dia kiri, kadang dia kanan gitu. Berarti itu harusnya pas lagi di press dia passing kemana aja harusnya bisa Harusnya lebih aman. kontrol. Ini kayak siapa? Kayak dulu Van der Sar. Ya, Van der Sar itu kayak gitu tuh dulu ya. Begitu di press dari mana aja, dia bisa. bolanya tuh bagus. Dulu gue inget banget, gue nggak tahu udah cerita di sini atau belum. Gue tuh dulu kan Van der Sar sama Peter Cech. Ya, Waktu jago-jagonya tuh di Chelsea compare kan, ya, di compare kan. Cech itu shot stoppingnya jago banget. Van der Sar kadang-kadang ada lemahnya pertahanannya MU juga nggak kadang-kadang ini gitu ya. Tapi Peter Cech itu distribusinya jelek. Betul. Gitu loh. Betul. Van der Sar menangnya adalah dia ngelempar aja bisa Bisa counter attack. iya bener langsung direct counter attack. wing langsung ini main. Gitu. Nah, gue ngeliat si Lamens ini meskipun kayaknya kemarin lemparan belum terlalu gini, tapi tenangnya dia sama distribusinya ini memberikan harapan baru. Ingat gak gue cerita tentang kayaknya nggak mungkin Bayindir diganti begitu aja. Tapi kan tangkap tikus nih kemarin. Iya, kemarin kena kan. Iya. Nah, ini pilihan dia entah menurut lu emang dia udah taktik tunggu sampai Bayindir gitu kah atau emang udah under pressure nih, banyak rumor-rumor kan katanya kan. Ya udah daripada ini atau emang tunggu Lamensnya fit. Dia sih bilangnya begitu. Iya Dia bilangnya kan toh Bayindir lagi main dan dia butuh adaptasi gitu ya. Kembali lagi lah ya itu ini. Tapi menurut gua adalah tetap teori gua itu menunggu Bayindir ada kenapa-napa. Ada kenapa-kenapa gitu. Tapi kemarin lumayan berani karena menurut gue yang tadi sebelum-sebelumnya Dorgu selalu starting. Ya. Harusnya dia lihat ya mungkin ya udah begitu ya. Iya, cuman ya itu gantinya Dalot juga ya. Habis itu diganti Dorgu lagi juga iya kan. sih, gitu. Dorgu akhir-akhir babak kedua kan. Iya, masuk juga. Emang nggak ada pilihan ya soalnya. Ya ada Leon, cuman ya nggak inilah. Tapi kenapa nggak ini ya? Nggak tarik Amat ke left itu ya? Amat selalu di kanan. Selalu di kanan lah. Karena Amat punya jago itu adalah shot gitu ya. Iya. Nah, Amat actually mungkin dari berapa pertandingan musim ini paling pertandingan dia paling bagus nih. Betul. Paling solid. Itu oke. Iya, solid. Padahal sebelumnya kan lagi kacau ya. Betul. Jadi menurut gua Amat paling solid kemarin di pertandingan ini gitu. Yang lainnya yang sosok jelek menurut gua Bruno. Sama aja. Ya kan? Balik lagi Bruno masih nggak tahu ini Betul. sistemnya nggak cocok atau gimana tapi tetap nggak bisa ya. Yang bagus malah Mason Mount. Mason Mount bagus banget. Menurut gue bagus banget gitu. Jadi ya gue lumayan happy. Terutama gue paling happy lihat Sesko sih. Sesko. Jadi Lamens sama Sesko ini udah akhirnya dipakai lah. Iya. Gitu. Keunggulan dia Betul, ya. betul. Dimana ya sebelumnya kan ya dikata-katain mulu kan nggak dapat ini. Akhirnya ya 2 kali gol tanpa penalti ya. Menurut gue oke, golnya by the way 18 pas sebelum golnya Mason Mount. Gitu loh. Jadi meskipun pasnya tahu dong dari Iya, sini ke sini ke sini. Tapi Dalot maju udah tahu dong Dalot bakal ngapain. mundur. Terus ke sini. Tapi berarti baru. keep ball-nya oke ya. Iya oke lah gitu loh ya. Tapi ya itu sih. Ya, lu tanya gue bener-bener masalahnya sekarang di Dalot aja sih. Itu yang gue aduh bener-bener ya awal-awal aja udah bikin ngeri gitu loh. Tapi untungnya ya teman-teman lainnya Delik, Yoro itu solid banget. Solid Bener-bener solid gitu. Ya sisanya menurut gue ya oke lah gitu. Kase lumayan nih. Ya Oke lah. gitu. Emang sebenarnya yang mengcover Bruno harus dia sih. Tapi ya gitu pemain setengah babak ya udah capek. Iya, jadi ya kalau lu tanya gua pertandingan kemarin ya getting job done aja gitu loh. Sunderland-nya juga nggak jelek-jelek amat. Cuman ini ada satu yang kalau lu lihat ini makanya strateginya Amorim. Ya orang kembali lagi ya, ini gue fans tapi karena gue nonton bola agak lama dan agak taktikos sedikit gitu ya. Oke. Lu lihat itu Granit Xhaka-nya nggak dapat bola sama sekali. Di Padahal di Sunderland itu dia sekarang assist paling banyak, threat paling banyak itu dari Granit Xhaka. Caranya dibikin Granit Xhaka-nya nggak bisa itu 2 striker, 2 gelandang. Jadi Granit Xhaka-nya benar-benar bingung nggak dapat. ketutup, benar-benar ketutup, nggak dapat pegang bola, mereka frustasi sendiri. Akhirnya bola itu nggak jalan, nggak ada peluang-peluang yang berarti.
paling satu yang melamen safe itu ya di Granit Xhaka juga tuh. Betul. Dari jauh gitu kan. Nah, tapi itu aja oke banget gitu. Tapi maksudnya ini lumayan krusial karena satu meskipun Sunderland mereka awal season ini gamenya bagus. Terus MU clean sheet akhirnya. Pertama kali bayangin ya. Pertama kali sama ya lumayan nih momentum nih abis ini Liverpool. Nah, Gimana Pak? Abis kalah lagi 3 kali nih udah. Gue tuh kan nontonin babak keduanya sih Chelsea sama Liverpool. Gue tuh berharap seri. Karena kalau kalah Pasti pelampiasannya di MU nih. Di Anfield. Iya kan? Makanya gue bilang aduh seri aja lah jangan sampai kalah gue. Menit 90 plus ya. Iya, lagi-lagi ya kejebolannya Liverpool kayak gitu ya gue. Tapi ini yang gue berulang-ulang setiap minggu. Actually nobody plays that good di Liga Inggris sekarang gitu loh. Even gue nonton City itu sekarang benar-benar kalau nggak ada Haaland nggak main dah. Haaland tuh monster. Haalandnya bisa di back, di gelandang, di depan gitu loh. Jadi gila sih. menurut gue juga nggak bagus-bagus amat. Paling ya Arsenal karena di ini tapi juga ya Arsenal juga awal-awalnya B terus comeback aja. Iya, menurut gue nggak ada yang ini. Kayaknya MU sekarang 10 poin. 10 poin Arsenal tuh 16. Jadi cuma beda sama Liverpool 5 poin. Kalau MU menang lawan Liverpool cuma beda 2 poin sama Liverpool. Jadi menurut gue ini musim masih bisa disalvage asal semua pemain benar-benar memberikan yang terbaik itulah ya, mental itu yang gue selalu bilang. Tapi kemarin menurut gue mentalnya lumayan ya. Iya, maksudnya meskipun babak kedua nggak ini tapi controlling the game gitu. Ya udah lu 2-0 ya kan, nggak usah juga karena kita cupu dari kemarin kalah kita gencarin gol banyak ya, nggak Goal perlu getter ya. Iya, nggak perlu sampai begitu juga. Jadi kemarin menurut gua dewasa dalam approach pertandingannya gitu. Tapi Yor, babak kedua kan Kunya main ya? Main. Pasti dari pribadi dia nih pengen golin dong. Benar. Ada sih yang dia kocek-kocek sendiri. Iya kan, gua ada lihat tuh highlightnya. Ada. Cuman memang apa ya? Belum dapet aja ya bedanya kayaknya ya. Gini, dulu di Wolves itu bola selalu lewat dia. Kalau lu nonton Wolves musim lalu itu bola selalu ada di dia. Semua pemain karena pemainnya mediocre, udahlah passing ke dia aja. Gitu. Nah, sekarang di MU bola itu lewat Bruno, lewat Ahmad, lewat Bryan Mbeumo. Jadi kalau lu tanya gua, pasti kesempatannya nggak sebanyak itu. Nah, Kunya ini tipenya kayak Bruno. Lu kasih dia 10 kali kesempatan, 10 mungkin 7-nya goblok tapi 3-nya bagus banget. Iya. Nah, tapi dengan kuantitasnya menurun semenjak di MU, jadi probability-nya jadi menurun. Jadi gue sih nggak melihat terlalu ada kayak gimana gitu ya. Cuman ya memang bedanya dia sama Mount adalah Mount itu gigih. Betul. Jadi sama Mount pinter sih. Pressing apa segala macam. Kunya ini ada flamboyannya sedikit. Meskipun dia tetap bisa ngegas ya, tapi dia lebih ke flamboyan. Mason Mount bisa lebih ke belakang, jadi tengahnya itu seenggaknya ada yang bantuin sedikit gitu, terutama Dalot goblok itu gitu. Tapi tetap balik lagi harusnya kan ada pilihan Mbeumo yang diganti sama Kunya. Berarti yang kayak maksudnya Mbeumo secara udah pasti fit, di situ deh. Pasti ya. Kayaknya Mbeumo udah pasti di right ini deh. Paling ya dia gantinya Ahmad kan. Kemarin Bruno, babak kedua Bruno yang pindah ke sana. Nah, tapi Mainu gimana? Kan desas-desusnya balik lagi kemarin abis mainnya kurang lagi dia pengen pindah, terus Napoli udah pengen. Ya, ini sih cuman menurut gua rumor ya Mas. Ini jadi problem karena end of season ada Piala Dunia itu. Oh, dia pengen. Iya. Dia pengen ikut aja. Ini kan dia nggak dipanggil nih. Bener. Di ini kan. Jadi juga nggak dipanggil ya. Deg-degan juga lah gitu loh. Jadi kalau menurut gua masalah rumor-rumor ini tuh cuman pure short term karena pemikiran mau ke Piala Dunia aja. Begitu. Iya sih. Ya pasti ada waktunya lah dia akan main sih. Menurut gua iya pasti, dan Bruno juga nggak bagus-bagus amat terus gitu loh. Jadi gua merasa ya kalau Amorim fair. Rumor terbaru sih si
Arab mau beli lagi si Bruno. Ya belilah. Ya, udah cukup ya. Di- Tapi kalau Bruno sampai next year pindah, yang cocok jadi kapten siapa menurut lo? De Ligt sih. Menurut gue ya. Masih muda tapi. Dia dari Ajax sudah kapten dia. Ya juga sih. Gitu loh. Jadi kalau lu tanya gue, De Ligt asal jangan Dalo aja. Tapi bisa jadi leadership. Kakak orang Portugal. Kalau menurut gue sih yang paling ini De Ligt ya, yang paling maksudnya konsisten selalu main. Kan perlu itu juga ya. Iya betul. Konsisten selalu main. Dulu kan Maguire dicopot kan gara-gara itu. Karena Nggak dia nggak konsisten, selalu main kan, mulai menurun dicadangin gitu. Pilihannya siapa? Yang tua-tua Maguire, Luke Shaw kayaknya enggak, dua-duanya tuh Punya? cabut. Belum lah ya. Punya ini First tipenya menurut gue ini kayak Bruno. Sebenarnya Bruno tuh nggak cocok jadi kapten. Bukan leader ya. Iya, maksudnya iya leader tapi bukan yang bikin calming down. Tenang guys, kita ini gitu loh. Jadi dia leadernya lebih di lapangan aja gitu loh. Jadi ya udah kita andelin dia, kita ini dia. Tapi bukan yang tipe kapten yang kayak mengayomi gimana tuh gue nggak melihat. Bener sih. Itu ada di Dan Bruno. dia banyak komplain ke wasit hal-hal yang nggak penting menurut gua. Iya benar. Jadi ya udahlah itu memang karakternya dia. Tapi ya ini satu lagi pertanyaan ya, kalau dia biasa aja nggak di drop. Ya, betul. Kita tanya Kenapa nih tuh? ke fans Liverpool. Van Dijk. Salah itu juga Oh, goblok. salah. Musim ini Salah tuh Lagi parah ya. ampun lagi kemarin parah ya. berapa peluang kacau. Tapi ya udah itu pemain bintang lu gaji paling tinggi. Ya udah Bener gitu sih. loh. Nah terus satu lagi gue juga berpikir gitu loh soal pemain muda. Ya kan ini kan oh ya MU harus mainin pemain muda. Sekarang lu jadi Amorim under pressure. Kira-kira lu bakal main Iya sih, nggak. pemain muda? Nggak bakal kan? Dapat poin dulu. Iya balik lagi. gitu makanya itu. Udah Jadi, 2-0 boleh lah. bener. Jadi menurut gua apa ya orang ini terlalu binary gitu kalau melihat sepak bola itu apalagi ngeliat MU tuh bener salah gitu. Lu harus coba dong lu kalau jadi pelatih, jadi leader itu lu bakal gimana gitu loh. Iya. Nggak segampang itu gitu loh. Sama ya menurut gua Dalot itu ya karena bisa diandalkan aja secara manusia ya. Iya sih. Secara pemain bola sih enggak. Secara atlet iya. Fit terus. Iya gitu. Fit terus. Secara manusia, secara atlet iya gitu. Tapi secara pemain bola nggak Benar, bisa gitu. Tapi ketika lu composing tim mungkin ya lu butuh pemain-pemain kayak Dalot ya yang udah yang lu tahu dia nggak bakal Aneh-aneh formasinya lah. 10 Iya, ya. betul. Apa ratingnya nggak mungkin 10 tapi nggak jelek-jelek amat Iya. gitu ya. Stabil aja 6 terus gitu. 6-7 gitu ya. Iya, Oke. itu yang menurut gue ini. Jadi meskipun strategi formasinya masih sama, tapi banyak iterasi yang gue melihat cukup bagus. Yang lucu adalah dia bilang gini, gimana nih lagi menang terus tiba-tiba international break. Siapa nih? Siapa yang ngomong? Wartawan. Oke. Nanya ke Amorim. Nanya ke Amorim ya. Dia bilang iya dong. Kan biasanya kan orang aduh lagi momentum. Terus dia bilang tim gue nggak punya momentum. Gak apa-apa. Tapi dia belain pemain katanya. Dia belain pemain, maka ini satu yang gua nggak punya momentum. Ya bener juga. Ya benar, tapi dia nggak pernah singling out pemain loh. Sejauh ini ya, dia nggak pernah singling out satu pemain seingat gue ya yang kayak oh ini salah dia. Meskipun Bayindir begitu apa segala Dan macam. Bruno gagal penalti. Iya nggak pernah loh. Dan ini yang dia udah ngomong dari awal dia di MU. Dia bilang gue bakal defend tim gue mati-matian, gitu loh. Nah, in comparison sama rival kita, Arne Slot. Kenapa tuh Slot? Arne Slot ini udah 2 kali singling out tim membernya. Dan menurut gue nih, nggak tahu fans-fans Liverpool udah ngeliat gak? Karena gue baca di Twitter ada yang udah mulai ini crack starts to appear. Karena dia sekarang udah mulai mau gayanya dia, nggak mau Klopp punya skema, Oh, nggak dia mau lagi berubah pemain-pemain dia, nggak mau ini, kayak gitu-gitu loh. Tapi ya gue nggak tahu ya gimana. Tapi yang gue perbandingkan cuman gitu doang. Satu, sejelek-jeleknya Amorim belum pernah kalah 3 kali berturut-turut. Aduh. Ya, itu satu. Yang kedua, Amorim tidak pernah throwing the team under the bus. Certain player. Arne Slot 2 kali. Satu adalah waktu dia kayaknya kalah lawan, gue lupa kalah lawan apa ya. Pokoknya corner atau
crossing, habis itu mau cepet-cepet counter attack, tiba-tiba bolanya nggak jadi counter attack ke ini malah jadi kebobolan. Habis itu dia salahin, dia bilang tuh soalnya ada satu pemain yang mikirnya udah mau ke depan. Yang kedua Eketike tanding di Carabao Cup ya. Di Carabao Cup dia golin menit terakhir. Oh, dia udah yellow pertama ya. Kartu merah. Habis itu dia bilang kalau golinnya ngelewatin 3 pemain, gue bakal selebrasi kayak gitu. Oh, dia tapi kalau gue golinnya tap in doang, ya gue mendingan ajak yang nge-assist gue untuk inilah gitu loh. Dan benar nggak ada Ekitike, kalah juga kan setelah itu, dan menurut gue nggak terlalu ini juga gitu loh. Jadi makanya ketika gue bilang adalah gue belain Amorim ya, gue tuh apa ya, segoblok-goblok sebatu-batunya ini orang, menurut gue ini orang punya prinsip aja gitu. Gue nggak bilang Arne Slot nggak punya prinsip gitu ya, tapi gue ngelihat dari dia iniin 2 pemain. Maksudnya lu nggak under pressure kayak Amorim kok. ya. Arne Slot tuh pressure-nya nggak seperti Amorim. Lu nggak perlu salahin pemain lu kok. Ya bilang aja, iya, udah. Gitu loh. Kalau si Amorim kan pressure-nya tinggi. Sebenarnya dia punya alasan untuk salahin pemainnya. Apalagi salahin Bruno. Iya, tapi dia nggak salahin juga. Jadi di situ gue ngelihat adalah ini orang for long term gitu loh. Jadi makanya gue nggak merasa Amorim tuh under pressure sebenarnya. Under pressure itu cuma dari media. Iya sih, banyak banget tuh kemarin media yang Amorim the very lonely. Iya. Tapi kalau lu tanya gue, he is not under pressure. Even dari manajemen pun nggak under pressure menurut gue sih gitu. Jadi ya jangan dibilang Gior belain Amorim karena menang aja ya, karena lagi kalah kemarin juga gue belain Amorim. Betul. Konsisten. Oke. Gitu. Tapi next nih lawan Liverpool. Ya. Takut sih. Jujur. Takutnya karena ya mereka habis kalah 3 kali. 3 kali. Ya harus disebutin mulu ya kalau dan mainnya di Anfield ya. Iya. Tapi Isak kan belum setel. Belum. Salah juga belum. Lagi keblek. Tapi Salah lawan MU selalu jago anjir. Ajar tuh memang. Hah? Bener. Iya kan? Selalu ada motor di belakangnya ini. Iya, kalau lawan MU harus gol. Siap counter attack udah. Gitu. Kita lihat deh. Kita lihat ya. Cuman hopefully MU nggak kejebolan cepet. Karena dari kemarin sebenarnya salahnya Liverpool itu adalah dia ngejar menang. Ngejar menang, defense-nya acak adul. Jadi kejebolannya begitu terus. Ada ruang kan untuk dia attack. Nah, yang gua belum tahu dan gua nggak terlalu perhatiin kalau dia lagi menang apakah dia akan contain dan parkir bus, kayaknya nggak juga sih. Karena tetap main attacking tetap main gitu. ini gitu loh. Ya itu yang gua nggak tahu. Cuman ya hopefully MU nggak kejebolan gol-gol goblok. Hopefully Sen Lemans tetap dimainin. Gua nggak pengen lihat Bayindir lagi sepanjang musim ini. Udah cepet pergi aja. By the way katanya MU rumornya mau beli Ter Stegen. Oh, Katanya. Ya mungkin buat mentorin si Lemans nggak apa-apa. Oke. Gitu ya, nggak tahu sih ya. Menarik. Tapi gue berharap Lamens tetap main. Sama ini, Lisandro sama Mazraoui katanya kemungkinan besar abis ini bisa main. Iya, udah mau fit ya. Tapi lawan Liverpool belum kan? Enggak, katanya abis international break. Oh, serius? Iya. Nah, kalau itu terjadi, gue berharap Luke Shaw ganti Lisandro Martinez. Tapi lumayan fatal nih untuk lu pemain abis cedera langsung big match nih. Bapak itu orang mentalnya kuat. Iya sih. Itu orang mentalnya kuat. Terakhir kan golin ke Liverpool tuh. Bener. Dia sih juga lawan yang gede big club malah seneng ya. Iya. Jadi gue berharap Lisandro Martinez seenggaknya sembuh. Mazraoui bisa jadi backup dari semua back kiri kanan di mana aja basically dia bisa main, ya kan. Tengah ya Casemiro tetap masih pasti kayaknya. Fernandes depan. Gue sekarang sih kalau lu tanya gue lebih demen Mount ya, meskipun gue kepengen Kunya berhasil juga ya gitu, tapi gue lebih seneng Mount dengan formnya sekarang. Jalan sih soalnya. Iya. Jadi passing-passingnya malah dari Mount ya. Betul gitu. Jadi gue Mount, Bumo tetap Bumo, Sesko tetap Sesko. Bisa ke sisi yang kasihan. Jadi nggak dapet ini kesempatan sama sekali.
Dorgu kalau nggak siapa lagi, kalau nggak Dalo, gue nggak mau Dalo. Tetap ya, say no to Dalo. Habis itu di sini Amat gitu. Jadi gue lihat itu ya tetap Yoro Delik, Joro Delik ya. Yoro Delik, Lisandro, Dorgu Amat, Casemiro Fernandes, Mount, Sesko, Bumo, kiper Senne Lammens. Itu predicted line up-nya gue. Iya, nggak terlalu banyak berubah untuk MU ya. Karena satu lagi kenapa butuh tengahnya Liverpool nih menurut gue sekarang tengahnya itu yang paling jago. Gravenberch ya. Ada Gravenberch, ada si McAllister gitu loh. Itu tengahnya menurut gue yang sekarang paling. Biasanya dulu Liverpool tuh yang jago tuh backnya atau depannya, tengahnya tuh goblok. Iya. Dari dulu tuh, dari zaman Klopp. Tapi ada Steven Gerrard dulu. Ya sebelum itu, sesudah itu. Sesudah waktu Liverpool makin jago-jago ini. Iya, udah Itu nggak tuh ada. tengahnya selalu cupu. Nggak ada pemain tengah. Makanya dulu kan zaman Klopp itu bola dari belakang langsung ke depan terus. Bener sih, direct banget. Mane, Salah, Firmino, ya kan? Langsung bener. Gitu loh. Nah, Sekarang sekarang kalau gue lihat malah tengahnya Gravenberch, McAllister, Szoboszlai, backupnya Endo. ya kan? Menurut gue bagus-bagus sih justru tengahnya. Nah, MU harus bisa ini sih kalau Sama tengahnya. si Florian Wirtz juga belum ya. Itulah enaknya di Liverpool. Kalau di MU udah habis itu. Dikata-katain. Sama, Udah berapa? Udah 007 belum? 9 kan? Hah? 0-0. Iya ya. Sama Arne Slot kalau ngelatih MU udah habis anjir, 3 Yes. kali kalah. Ya kan? Udah habis dikata-katain. Gue bilang ya itu yang ketika standar ganda sama MU tuh real gitu ya. Nggak bahas MU nggak makan tuh real. Tapi MU kalau Kita bahas MU belum makan ya. Tapi ini besok kalau MU kebobolan cepat sih, gue takut Takut. bakal banyak gol. Takut, setuju. Gitu karena belum kayak kemarin kan waktu lawan Brentford kita mencoba ngejer malah kejebolan juga. Betul. Gitu. Skema untuk Oke. defense-nya belum gitu. Ada satu strategi nih yang lagi ngetren. Apa tuh? Nah, ini strategi juga gue bingung nih. Apa? Dalot lagi nih. Dalot Ini si mulu. Dalot, ya. Dia bukannya latihan crossing, latihan shooting, latihan passing. Dia latihan apa tau gak? Apa? Dia latihan ke Thailand sama Arhan lempar jauh. Oh iya? Gak tahu. Cuma dia lempar jauh terus 2 pertandingan ini. Dan Dari kemarin kemarin, actually bener, golnya bener. Sesko Dia lempar lempar jauh. ke- Dan ini jadi tren di IPL musim ini. Iya sih. Sekarang banyak IPL dari langsung ke tengah ya. 5 tahun terakhir gol dari lempar jauhnya tertinggi musim ini. Padahal baru berapa pertandingan. Oke. Gitu loh. Jadi ini strategi baru di Liga Inggris. Semua tim belajar sama Arhan. Arhannya aja pada udah gak dipakai. Ngomong-ngomong Arhan nih. Hah, Besok timnas main ya? Timnas. Wah, ini juga seru ya. Ya, lolos lah ini. Harus lah, gila. Harus Iya. lah Indo lolos Pildun ya. Ya, ini tinggal 180 menit menuju Piala Dunia. Jadi gua nggak peduli skema, gua nggak peduli strategi, gua Yang cuma penting butuh menang. 1-0 juga gak apa-apa. I don't care lu mau menangnya gaya apa, gaya jungkir balik, gaya Tapi nonton parkir rumah bus, ya. gaya apa, gua nggak peduli lah. Gitu loh. Tonton rumah. Kita udah kalahin dia 2-0. Kita udah seri sama dia di kandangnya dia. There is no reason untuk kita takut sama Arab Saudi. Arab Saudi. Ingat, Arab Saudi ini pemainnya semua cadangan di liga utamanya. Oke. Dia pemain yang main di luar cuma satu, yang nggak main di Liga Arab gitu. Jadi I don't see the problem. Habis itu dengan adanya di Arab, pemain-pemain kita terbangnya lebih deket gitu ya. Gua nggak merasa kita harus takut sama Arab sama sekali gitu. Itu poinnya gue soal timnas. Yang jelek cuman satu, kiper kita dua-duanya belum fit. Oke, Martin Paes. Aldairo udah pasti ini, Martin Paes udah lama absen, kemarin di FC Dallas baru akhirnya pertama kali masuk tapi jadi cadangan. Oke, Tapi belum. katanya sih udah fit 100%. Cuman gini, orang fit sama match fit itu beda. Iya. Fit itu tidak cedera. Match fit itu sharp, Betul. tajam gitu loh. Nah, itu yang gue Belum yakin. agak takut kalau ininya Nadeo sama itu sih Hernando Ari sih gue takut sih. Gitu. Tapi semua yang lain gue pede. Back kuat semua. Calvin Verdong lagi jago banget di Lille.
Kevin Dix, Jayitses main di Serie A, mantep. Iya, dia pindah ya. Udah bukan di Venezia ya. Iya. Habis itu yang di Liga Indonesia juga Rizky Kambuaya Kambuaya, betul. keren. Mainnya Beckham Putra meskipun kayak gitu-gitu Tapi oke lah untuk oke backup. gitu. Miliano Jonathan tuh yang baru gocek-gocek oke. Oler Romani maksa dia bilang dari dia cedera. Nah, dia bilang masih Nah, dia udah masuk, dia udah di Arab dan dia bilang, gue waktu pertama kali cedera, gue nonton interviewnya dia sama di channelnya Highway. Dari dia cedera, yang pertama dia pikir langsung anjing round 4. dia udah langsung mikir gua harus mikirnya main. itu. Nah, dari dia cedera dia bilang dia belum makan gula sedikit pun sampai hari ini. Jadi dia emang semengejar itu buat Semengejar main. itu ya, mungkin bisa main 30 menit, kita nggak tahu ya, 15-30 menit. Karena meskipun ya gitu ya dia ngaruh sih. Iya, jadi Kalau nggak siapa? ya itu yang baru juga jelek juga tuh Zylstra itu striker menurut gua nggak oke sih gitu. Tapi gua pikir Indonesia sangat punya peluang mental. Kemarin si Ole Romani bilang begini, mainnya masih 11-11 kan, rumput masih hijau kan. Itu mentalitasnya orang Belanda. Sama rata. Kita punya peluang gitu. Jangan takut, ya. Hopefully pemain-pemain Indonesianya juga ikutan. Nah, yang agak tricky itu Irak. Kita ini kalah terus sama Irak. Dari di Piala Asia kita kalah, di kualifikasi kita kalah, ya kan kualifikasi ronde 2 itu kita kalah sama dia. Tapi semenjak kita kalah kualifikasi kedua itu kita udah tambah banyak pemain. Jadi gue tetap merasa udah berubah. Jadi lu tanya gue tetap merasa Indonesia bisa layak lolos. Sama sekali nggak ada ketakutan untuk bisa lolos. Haruslah. Mari kita dukung timnas Indonesia. Rabu subuh kalau nggak salah, Kamis pagi kita semua nonton, toh nggak ada MU. International break ya. Ini international break, pemain-pemain MU semuanya lagi international break, jadi kita dukung Indonesia. By the way, ngomongin Indonesia dan MU. Kemarin tiba-tiba di channel di IG-nya MU tiba-tiba coming soon, habis itu foto bundaran HI. Coming soon gitu. Nah, coming soon. Apa itu? Ya gue pikir, waduh nanti summer bakal di ini nih, udah boleh nabung nih dari sekarang nih gitu ya. Tapi ini temen gue tiba-tiba dapet info A1 yang tapi dia agak takut. Iya, janganlah. Cuman gue ditelepon. Tapi rumor ya, ditelepon. By the way, Martin ini fotografer kondang ya. Jadi kalau ada artis, ada orang penting, nah ini yang dicari dia. Nah tiba-tiba, calling lah. Nah orang ini dicari, terus bilangnya apa? Tanggal sekian, bisa foto nggak? Foto apa? Foto MU. Sayang sekali tidak bisa. Oke, jadi katanya dia udah ada job, jadi dia gak bisa ambil, tapi diminta untuk fotoin MU. Nah, MU-nya apa belum jelas. Karena bukan akhir musim. Iya. Di tengah musim dan dekat-dekat sini. Kemungkinan sih legend ya. Nah, menurutnya Martin adalah legend. Tapi kayaknya kalau legend tuh udah sering datang. Nggak sampai coming soon. Iya sih. Terus gimana? Nah, itu yang gua nggak tahu. Ya. Kalau di tanggalnya yang dia sebut itu, feeling gua adalah ini tanding kayak kemarin Malaysia itu lagi. Oh iya. Karena kan bisa kita jadi. Nggak ada Kita nggak ada. Kan? Jadi di tanggal itu kan main, langsung terbang ke Jakarta, tanding pulang lagi. Bener sih. Apalagi maksudnya mereka harus dapat fans MU. Iya bener, makanya kalau lo tanya gua bisa jadi loh ada. Soalnya dia sempat bilang dia mau friendly match di tengah-tengah saat nggak ada Eropa, waktu yang lain main Eropa. Dia nggak ada ini. Nah, soalnya dia juga udah nggak ikut Karabu ya. Betul, udah nggak ada, basically cuman FA Cup. FA Cup itu juga nggak main di tengah-tengah minggu. FA Cup tuh selalu mainnya di weekend. Dan ini Indo udah main nih Piala Dunia. Jadi itu yang gua bisa jadi. Ya, semoga kalau tanggalnya bener tanggal itu ya nggak boleh disebut. Ya. Kalau bener-bener tanggalnya itu, gua berharapnya bener-bener ada surprise ini. Cuman kalau ditanya apakah kalau misalnya dia terbangnya ke Malaysia di tanggal segitu, mungkin gue sebagai fans marah-marah gue. Kenapa Kenapa ini gitu? Terbang jet lag apa ya? Tapi ini ke Indonesia. Oke. Gas gitu ya. Jadi let's see. Kemarin juga ada teman kita juga diliput ya, Batik Day
di ini. Nah, gue nggak tahu nih apa yang akan terjadi dengan Indonesia dan MU, tapi gue cukup optimis. Ya, apalagi dapat info A1 begini kan. Gitu. Guys, Indonesia mau ke MU mau ke Indonesia nih kata dia. Gitu, karena dicari fotografer. Aduh, Tin, lu nggak mau drop aja, Tin? Sulit ya, pengen banget ya. Cari Gila. pengganti nggak bisa? Cari pengganti nggak bisa. Yang dibeli lu soalnya, bukan jasanya ya, Martinnya yang dibeli ya. Sulit ya. Aduh. Ya udah balik lagi dah. Prediksi deh. Prediksi ya. Maunya dah, bukan prediksi deh, maunya dah. Gua sih maunya MU menang ya 1-0 aja udah. Menang. Cuman gua nggak mau 1-0. Kalau 1-0 nontonnya deg-degan sampai akhir. Itu dia. Tahu lagi Liverpool kan. Iya, nyerang mulu lagi Iya, tadi. anjir. Aduh. Nah, mau dah, apalagi Liverpool jago gol-gol menit-menit akhir gitu kan. Gue mau 2-0 lah minimum lah. Harus Atau awal 3-1 lagi. gitu. Harus awal lagi ya kejar. Iya. Jadi kalau bisa sama-sama terbuka mainnya. Biar lebih enak ditonton. Biar lebih enak ditonton. Basically, tapi kemarin gue ngeliat si siapa tuh dijadiin back sayap juga jelek banget ya. Sebelum Szoboszlai siapa? Bradley. Oh iya, Jadi bukan si Frimpong yang dimainin. Frimpong kan cedera lagi ya? Nggak tahu tuh kenapa. Hamstring ya? Belum kemarin fit. ya? Jadi yang dimainin si Bradley itu jeleknya setengah mati. Habis itu diganti Szoboszlai. Aneh juga kan. Gitu loh. Tapi ya let's see lah ya. Gitu. Harusnya backupnya siapa sih? Backupnya untuk Bradley. Oh, Jadi ya mungkin ada possibility kita menyerang dari sana. bisa jadi. Iya kan? Tapi kalau di sana Dalot dong. Sama akunya atau Mount. Antara bego-bego. Tapi Ariel untuk Sesko lawan Van Dijk sih menurut gua udah bisa diadu lah. Bisa diadu lah. Apalagi kemarin kan gol pertama Caicedo si Dari Van jauh. Dijk jadi meme terus tuh. Oh, itu bukan Caicedo itu. Caicedo Iya, yang longsnya, betul iya. ya. Mundur. Iya mundur padahal harusnya dia nutup kan. Iya. Semoga. Ya semoga Bruno tiba-tiba jadi Bruno Covid yang Jago banget dari iya, jarak longsit. jauh. Gitu. Ya itu sih gue berharapnya menangnya agak jauh biar kita nontonnya agak tenang. Ini kemarin nonton Sunderland sih pertama kalinya nonton MU tenang sih anjir. Enak ya. Kayak abis itu kayak udah, makanya kalau nggak nambah gol gue sih udah seenggaknya Cukup. seenggaknya nggak usah bikin yang aneh-aneh goblok. Hampir goblok. Hampir kena penalti. Meskipun wasit yang goblok. Sesko nendang ketek. Oh iya Bola benar. kena kepala. Sesko nendang, tapi dia bilang Bola kena kepala, VAR. Kan ini kan goblok. pemainnya langsung begini. Iya. Nih. Orang nendangnya ketek gitu loh. Dia gue juga ada takut. Gue sampai bilang dapet nih kena nih. Gue nonton tuh masih. Gitu. Jadi ya hoki sih nggak terjadi. Hopefully itu sih job done. Kalau itu terjadi sisa 2 poin dan yang paling penting adalah Liverpool chance juaranya makin dikit. Iya betul. Sekarang Arsenal ya. Arsenal ranking 1 16, habis itu Liverpool. Kalau lu tanya gue ya, gue tuh siapa aja yang juara, jangan Liverpool. Iya dong. Lebih baik City ya. City, Messi Arsenal nggak apa-apa dah kasih dah. Meskipun Arsenal juga agak sedih gitu ya, Iya sih. sama-sama membangun. Tapi dia membangun lebih lama dari kita. Iya, Jadi iya, udah iya. kasih lah, nggak apa-apa lah. Gitu loh. Tapi kalau lu boleh, kalau ditanya gue nggak mau Liverpool juara sih. Gitu. Jadi kita harus menang di Anfield. Gue nggak tahu gimana cara menangnya. Harus dah. Gimana caranya ya Amorim aja yang pikirin. Jadi ini 3 pertandingan 90 menit yang gue berharap menang di minggu ini. 3 pertandingan. Di beberapa hari ini. Indonesia, Indonesia. Arab, Indonesia, Irak, MU, Benar Liverpool. sih. Iya sih harus sih. Oke, apalagi yang mau dibahas? Ada rumor-rumor aneh atau ada apa? Amat abis delete ini Iya. kan jadi bagus kan? Bener juga. Gitu ya. Sama lagi ya. Fokus. Gitu loh, benar-benar fokus dia. Jadinya jadi bagus menurut gua. Banyak pemain yang pura-pura nggak tahu ya skemanya, banyak pura-pura cedera biar nggak ikut internasional. Let's see ya, kita banyak yang nggak dipanggil juga. The Ligt, Mainu nggak dipanggil. Yang lucu Sana Lamens, lu lihat fotonya dia pas dipanggil nggak? Kenapa? Pakai bajunya kayak anak
culun Oh, belum. gitu. Lu lihat nanti fotonya pakai topi Di IG. di IG. Oke. Pakai baju, pakai ini. Nah, tapi si Lamens itu ya menurut gua sebagai kiper dia kurang intimidating. Iya, nggak apa-apa lah. Bener nggak? Iya, betul, cuman nggak apa-apa lah. Iya sih, ya udah. Udah lebih mending lah daripada Onana intimidating tapi nggak sih. jelas juga. Nggak, maksudnya lu kalau lihat kayak Donnarumma, buset kan langsung. Ada code. Iya. Emi, Iya. iya kan, kayak keras-keras gitu. Tapi nggak apa-apa. Tapi emang kiper MU sih nggak ada intimidating ya dari dulu ya. Dari dulu deh ya juga biasa aja. Jack Van der Sar juga kalem-kalem aja. gitu. Gua nggak apa-apa sih, gua calm but steady aja menurut gua. Oke? Sip. Cukup? Oke. Oke guys, jadi kita mau doain Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, MU bisa ini Menang kalau nggak ronde lolos juga kita masih ada ronde selanjutnya, hopefully masih bisa ke ronde selanjutnya. Yang paling penting teman-teman, ini lagi zaman-zamannya sakit-sakit nih. Nah, Udah iya nih mulai gua. sakit-sakit, jadi teman-teman boleh jaga kesehatan. Terus apalagi nih mau begadang nonton MU, nonton Indonesia, ya kan ada yang subuh loh jam 2:30 pagi yang lawan Irak. Jadi jaga kesehatan terus. Semoga kita semua tetap dukung Setan Merah sampai mati dan terutama dukung timnas Indonesia Garuda sampai mati ke 1000 kali. Yes. Biar lolos Pildun dulu. Iya gitu ya. Jadi timnas harus lolos, MU getting better supaya kita jadi fans yang happy. Oke, itu aja dari gua. See you again di next episode. Bye bye.